الرحيم وإن قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا Falamma balagha maka tatkala keduanya. Siapa keduanya? Musa dan Yusa bin Nun alaihi wassalam. Keduanya sampai majma' bainihima di tempat pertemuan dua lautan. Majma' al-bahra ini sama majma' bainihima apa bedanya tuh barusan Bunda Risma nanya. Bedanya hima itu adalah kata ganti dari dua lautan tadi. Tadi Majma' al-Bahra ini dua lautan. Huma itu dua juga kata ganti. Begitu sampai keduanya nasyahutahuma. Mereka bawa bekal ikan untuk makan di perjalanan. Kayak kemarin Oma, Bunda Tutun, Bunda Raka jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor pada bawa bekal. Jadi ini bawa bekalnya apa? Ikan. Mereka lupa ikan mereka. Dan fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Itu ikan udah mateng, itu ikan udah lama dimasak, lompat lagi ke lautan. Pelajaran pertama, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala di ayat 60 kemarin yang bercita-cita thalabul ilmi adalah Musa alaihissalam. Dan Musa sampaikan kepada siapa? Lifatahu, kepada muridnya, kepada anak mudanya yang ngenger, yang hikmat kepada Musa. Tapi di ayat ini falamma balagha, rupanya yang berangkat nggak cuma Musa, dua-duanya berangkat. Siapa? Musa sama Yusa alaihi wassalam. Ini lihat ya, kita udah belajar tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang jumlahnya 3 kata orang, 4 sama anjingnya, 5 kata pendapat lain, 6 sama anjingnya, 7 dalam pendapat lain 8 dengan anjingnya. Disebut anjing pada ayat 22 tuh 3 kali anjingnya, anjingnya, anjing. Rupanya yang nemenin orang soleh itu langsung diangkat derajatnya meskipun seekor anjing. Sama rupanya. Nemenin orang tolabul ilmi, ngenger. Ayah bunda tahu nggak ngenger? Hikmat, nggak perlu minta gaji. Tanpa pamrih, ngikut aja. Nah, pahalanya sama. Dan diajakin apa namanya, diajakin naik derajat. Dan Yusa bin Nun ini alaihissalam ngikut dengan Musa yang dapat wahyu untuk jalan ketemu sama hamba Allah bernama Hidir di tempat dua lautan itu Musa. Tapi Yusa dia yakin sama seperti yakinnya Ismail alaihissalam terhadap mimpinya siapa? Ibrahim, bapaknya. Ketika Ibrahim disuruh Allah menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cari sama ya bunda di surat Shaffat surat 37 ketika sudah mulai bisa berusaha ini anak bersama Ibrahim. Lalu Ibrahim bilang kepada anaknya, ya bunaya Ananda, aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu.
Fantur mada taroh, apa pendapatmu? Lihat nih ya, kalau kepada Nabi, para Rasul, kalau mereka sudah dapatkan wahyu, ikut. Jangan nanya dampaknya terhadap diri kita. Seperti Ismail, dia tuh resiko dirinya, tapi ikut. Ya abatif al-matu mar. Ayah lakukan apa yang Allah perintahkan pada satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Jadi Ismail ikut dengan Ibrahim. Anjing ikut dengan Ashabul Kahfi. Sekarang Yusa bin Nun ikut. Sama siapa? Sama Musa alaihissalam. Ayah bunda, kemarin kan udah ada PR. Ketemu Nabi Khidirnya itu di mana? Di pertemuan dua lautan. Di Batu Besar. Pertemuan dua lautan itu lautan apa? Kemarin saya lihat dari yang ditulis tuh ada Bunda Risma bilang ada macam-macam pendapat. Ada pendapat lautan Mediterania ketemu sama lautan mana, lautan mana, lautan mana. Laut Merah. Ayah, ayah bunda nanti ukur. Musa dari Israel, Musa dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, dari Palestina. Jalan ke lautan Mediterania. Laut Mediterania ketemu sama Laut Merah, kira-kira berapa kilo? Nanti ukur ya. Sekarang mah gampang ukurnya, pakai Google Map aja bisa ngukurnya. Dan ayah bunda bakal tahu tuh, perjalanannya nggak cuma puluhan kilometer. Kalau ayah Andung sama Bunda Lucy setiap pekan nih doyan jalan naik gunung. Nanti boleh juga tuh napak tilas, jalan seperti jalannya Nabi Musa sama Yusa. Berapa jauh tuh? Bisa jadi ratusan kilo, bisa jadi ribuan kilo. Jadi Masya Allah. Nah ini pelajaran. Dampingin orang yang mau belajar. Dampingin. Apalagi dampingin orang alim. Dampingin. Dampingin terus. Jadi ngikut. Gitu. Kalau sama bos saja yang punya usaha, kita siap ngedampingin, ngasih 24 jam kita. Padahal belum tentu dibawa ke akhirat. Nah ini Yusa bin Nun, kelanjutannya anjingnya Ashabul Kahfi. Udah dua aja makhluk Allah sebutin. Setia sama orang-orang soleh. Dan derajatnya sama. Derajatnya Allah tinggikan. Dan saya dua kali itu dalam hidup. Ini mudah-mudahan nanti ayah bunda dikasih derajat kayak begini sama Allah. Guru saya waktu di pesantren ngomong, semalam saya mimpi di Cepete ada Haji Muhammad. Orang yang berilmu tinggi tapi orang nggak tahu. Ini ngomong di depan saya dan banyak banyak santri lainnya. Ustaz Sukirman ngomong begini, tapi kayaknya yang disuruh belajar ke sana kamu, Bu. Kaget saya ini. Saya bilang, Ustaz Sukirman ketemu di mana? Nggak pernah ketemu. Cuma Allah kasih mimpi, ciri-cirinya gini, alamatnya begini, kamu berangkat begitu. Dan Masya Allah, di Cepete itu, Jakarta Selatan, anehnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama Haji Muhammad ini. Dan Masya Allah, begitu saya sama sahabat saya berdua atau bertiga saya lupa. Saya sampai, dia senyum. Ini yang saya tunggu katanya. Dan Masya Allah, beliau ini orang pada nggak tahu tapi punya murid ribuan. Murid-murid gaib katanya. Dan
beliau cerita tentang ilmunya. Kalau belajar sama saya lama, ada yang sudah belasan tahun nggak kelar-kelar. Tapi kamu ya, ayo masuk ke kamar. Di antara kami berdua atau bertiga, saya lupa tuh. Saya bersama kawan-kawan saya. Di antara kami yang datang, yang boleh masuk ke kamar cuma saya doang. Dan dengan senang hati dia kasih di ilmunya. Habis begitu, dah nanti minggu depan, Babe mau lihat. Beliau manggil dirinya Babe. Minggu depan datang, ditambahin lagi. Ditambahin lagi, ditambahin lagi. Dan baru 2 pekan saya datang, kata Babe, dia bilang kepada anaknya, dia bilang pada murid-murid yang ada, udah ribuan orang belajar. Cuma Bobby nih bisa nyelesain 2 pekan. Dan nah itu, ya Allah, pertemuannya dengan cara yang aneh. Dengan cara yang aneh. Ini mukanya pada serius banget ayah bunda nih. Santai, santai. Jadi nanti bakal dianterin ketemu sama guru yang levelnya kayak begini. Kalau ayah bunda senang sama ilmu, ntar naik kelas, ntar naik kelas, ntar naik kelas. Ntar ketemu guru-guru yang modelnya begini, yang kagak kelihatan sama orang. Habis waktunya ya. Masih ada, Usbab. Masih banyak, masih banyak. Sebenarnya Kami belum. Saya pesantren di tahun ke-3 dan usia saya waktu itu kira-kira umur berapa ya? Umur 17, umur 18 tahun kali. Lalu kemudian saya lihat papi saya sama jemaah masjid lagi nikmat gitu. Zikir dengan zikir la ilaha illallah yang keras. Mereka ikut tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Zikirnya setelah sholat 5 waktu itu ucapan la ilaha illallah 165 kali. Nggak banyak. Tapi kayaknya nikmat. Sementara saya yang berasa ilmunya tinggi, jauh lebih tinggi dari mereka, saya keluarin tuh semua wirid-wirid saya. Tapi anehnya, semua wirid udah saya baca, lebih seruan mereka, lebih lama mereka, lebih khusyuk mereka tuh. Saya bilang ini ilmu apa sih ini? Gitu. Hingga akhirnya Idul Adha. Lalu kemudian papi sama teman-temannya ngajak, ikut di Bob. Kita sholat Idul Adha di Tasik, di Suryalaya. Ketemu Abah Anom, guru kami. Mungkin ayah bunda ada yang tahu. Abah Anom ini, semoga Allah rahmati beliau. Beliau waliullah sejak muda. Makanya disebut Abah Anom. Salah satu karomahnya ayah bunda. Dulu tuh orang bingung sama narkoba. Tapi sejak tahun 80-an Abah Anom itu Allah kasih kemampuan bisa menyembuhkan pasien narkoba seberat apapun dengan zikir la ilaha illallah. Jauh sebelumnya saya pernah datang jalan-jalan sama pengajiannya, majelis taklimnya mami saya ke sana dan belum tahu bahwa bukan pengobatannya yang inti adalah mendekati Allah dengan memperbanyak zikrullah. Dan rupanya papi saya dapat hadiah dari Allah kenal sama Abah Anu. Nah, istilahnya sudah ditanamkan zikir dalam hati. Talqin istilah mereka. Lalu kemudian saya belum nih. Saya belum tahu apa itu Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah. Di Indonesia ini banyak sekali guru-guru yang hebat-hebat. Ada tarekat Saziliyah, ada tarekat macam-macam lah di Indonesia. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka habis sholat Idul Adha orang-orang ngantri datang ke rumahnya Abah Anum dan salaman, cium tangan.
Begitu salaman, orang giliran banyak, ini papi saya, nah ini saya belakang. Dan Masya Allah, tiba-tiba papi bisikin ke Abah Anum, Abah ini anak saya lagi nyantret, mohon doanya. Terus kemudian dia senyum, beliau senyum melihat saya. Terus bilang gini, Cap, kata beliau, nak, hafalkan 4 asma ini. Ya Sami, Ya Alim, 2 lagi disimpan dah. Bukan buat ayah bunda. Disebutin tak, 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 tak. Hafal Cap, kata beliau. Hafal bah, ulangin, kata Abah. Dan tak, 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 saya sebutin tuh 4 Asmaul Husna. Banu Allah. Ih, Masya Allah. Langsung, kayaknya bukan zikir biasa, kayak nembus. Dan habis itu, ayah bunda keluar pintu beliau. Kayak ada pesta. Tahu pestanya apa? Semua orang itu megang kepala saya. Ya Allah, cep, cep, gitu semua. Kami udah puluhan tahun belajar sama Abah, tapi nggak pernah dikasih hadiah kayak begini, katanya. Kamu belum baru sekali datang, sudah dikasih dapat hadiah. 4 Asmaul Husna. Dan wasiatnya Abah, baca sebanyak-banyaknya wabil khusus sebelum tidur. Malam pertama saya terus baca sampai tidur. Malam kedua saya baca terus sampai tidur. Malam ketiga, teman-teman datang nginep di rumah ngobrol, lupa sama sama Asmaul Husna 4 itu. Dan nah ini yang terjadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ini nih. Nasiyahu tahuma, lupa. Kalau itu Musa dan Yusa bin Nun lupa, mereka berdua. Nah ini saya dibuat lupa sama setan. Dibuat lupa apa? Nggak sebut tuh Asmaul Husna. Masya Allah, ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya, bukan ujub, bukan ria. Ini mah bukan karomah, bukan. Tiba-tiba dalam tidur itu saya ngelihat rumah saya rame. Kamar saya di atas, rumah saya rame. Semua warga datang ke rumah. Lalu saya lihat, wah, pada teriak-teriak orang-orang. Ada apa? Saya lihat dari jendela, saya turun. Dan begitu saya turun, saya ngelihat papi saya pakai gamis putih, pakai peci hitam, duduk di sofa. Saya bilang, ada apa tuh pap? Orang rame-rame. Duduk, kok, kata papi saya. Ini dalam mimpinya ya. Duduk, kok. Maka saya duduk. Waktu saya duduk, ya bunda tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dari sebelah saya itu muncul aroma yang bau dan kuntilanak yang jelek dari sebelah saya. Saya ketakutan. Begitu saya takutan, tapi tiba-tiba saya berbohong dalam hati. Uh, gue kan santri, masa gue takut sama setan? Tiba-tiba sok jadi pemberani. Lalu kemudian saya pegang tangannya, panas sekali. Dan saya bilang, kenapa kamu jadi setan? Sok berani. Saya tidak takwa pada Allah. Ini jawabannya. Kuntilanak nih, coba aneh. Terus dia lari ke belakang, belakang rumah. Saya kejar lagi. Pernah lagi pegang. Kenapa? Kamu jadi setan. Saya tidak bisa menundukkan pandangan saya. Kata itu setan. Terus kabur lagi. Jawabannya aneh-aneh itu, tidak takut, tidak menundukkan pandangan. Sampai berkali-kali itu, ya benar. Terakhir kali saya pegang, tangannya masih panas. Kenapa kamu jadi setan? Tiba-tiba dingin itu tangan dan jadi wangi sekali. Dan saya lihat tuh bajunya yang tadi combang-camping jadi baju yang indah. Saya tahu tuh baju indah itu, jubah yang sering dipakai oleh Abah Anom. Waktu saya ngeliat gini, eh, kok jadi wangi? Saya lihatlah wajahnya, Masya Allah, Abah Anom. Beliau datang. Saya bilang, ya Allah, Abah,
maafin saya. Enggak. Sini. Kenapa? Saya dituntun. Masih ingat tadi pesan tadi, kata apa? Jadi rupanya yang setan tadi tidak bertakwa, tidak nundukin pandangan, dan macam-macam tuh. Ada banyak. Itu sebenarnya nasihat apa buat saya. Dan ingat Pak, ingat. Saya bilang itu. Tahu apa yang terjadi, ayah bunda? Saya terbang tuh, tinggi Pak. Diajak apa? Dan melihat tuh dunia dari atas. Saya bilang, ya Allah, udah sampai di atas, kemudian kata apa? Lihat Bob, gimana dunia? Kecil, hina Pak. Nah, ayo turun. Kita berdua. Ini pada tegang banget nih, dengerin ceritanya. Dan ayah bunda, Seru. Terus. ini, ini saya pengen ngasih tahu bahwa ada guru-guru di dunia ini. Dan saya, Allah takdirkan, ini saya baru cerita dua guru saya, di antara beberapa guru yang saya dapati. Yang nggak cuma dimensi rasional, nggak cuma dimensi dunia yang beliau tunjukkan. Dan ini sama. Kalau kalian pengen, ayah bunda pengen hikmat, pengen tahu jalan Allah, kalau Allah perintahkan, nurut aja. Nanti akan ada hal-hal yang kayaknya di luar rasionalitas kita, dan kita bakal tahu tuh, ya Allah ilmu saya sedikit, ya Allah amal saya sedikit, ya Allah nggak ada apa-apanya, nggak ada hebat-hebat. Dan nah ini tempatnya aneh-aneh. Kalau tadi saya cerita ketemu sama Pak B. Haji Muhammad, ketemu sama Abah Anom, nah itu dengan cara yang aneh. Nah, ini tempatnya aneh. Balagha majma' bainihima. Jadi kalau kata guru, ini ya, mulai dikasih yang aneh sama guru, ngikut aja udah. Asalkan kalian tahu bahwa guru itu orang soleh. Guru itu orang yang gak aneh-aneh. Itu tanda siap mau diajak naik kelas. Nasyahu tahuma. Mereka dibikin lupa sama ikan. Jadi waktu sampai di dua lautan itu kecapean jalan, maka kemudian Musa merasa capek. Dan Musa itu orang yang amat kuat. Ayah bunda nanti bakal ketemu bahwa Musa itu sekali mukul orang bisa mati. Itu petinju yang kelas berat aja nggak kayak begitu. Ini dipukul sama Musa orang sampai mati. Cari itu ayatnya. Surat apa, ayat berapa. Sama ayah bunda. Tapi Musa capek. Musa nyender. Dia bilang sama Yusa, saya istirahat dulu ya. Itu. Dan waktu lagi tiduran di batu tuh, nanti ketemu 2 ayat ke depan, insya Allah. Tiba-tiba Yusa bin Nun ngeliat kejadian yang aneh. Lautan ngebeku, terus jalanannya berkilat, dan kemudian itu ikan yang mereka bawa dari jarak jauh, dari bekal, nggak tahu apakah dari rumah, apa beli di perjalanan, tiba-tiba keluar, lompat, gitu. Kejadian aneh seperti anehnya dua guru saya yang ngajarin. Jadi hal yang nggak masuk akal. Udah ikan mati hidup lagi, lompat lagi. Dan jalannya buku, begitu sampai di lautan, lautannya normal lagi. Dan nah ini ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Allah sampaikan kita bisa ketemu guru-guru yang soleh. Guru-guru yang bisa ngebawa kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi saya kasih gambaran buat ayah bunda, hati-hati ya. Karena sekarang makin banyak guru-guru yang aneh-aneh. Jadi kalau yang ukurannya satu, kalau membuat kita makin dekat sama Allah, ayo ikutin.
Tapi kalau makin jauh, tinggalin. Karena banyak guru yang aneh-aneh. Ada yang bisa bahasa semut lah sekarang. Gitu. Yang makoli katanya itu. Jadi hati-hati. Apalagi kalau gurunya ninggalin syariat. Nah, itu hati-hati. Nggak sholat berjamaah, nggak sholat 5 waktu. Pokoknya yang aneh-aneh udah tinggal. Tapi yang membuat kita makin akrab, makin takwa sama Allah, ikutin. Jadi ini ayat 61 ini bekal buat saya, buat ayah bunda semuanya. Bekal apa? Tanda-tanda kalau ada makin kita takwa, makin kejadian ada yang semakin aneh, wah makin ikut. Dan para sahabat sering dapetin keanehan di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Seperti Rasulullah pernah minta susu sama gembala bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat lainnya. Kata gembalanya, nggak ada nih kambing-kambingnya, semuanya habis susunya, kurus-kurus. Kalau ini ngeluarin susu, boleh nggak kita minum? Boleh. Dia nggak bakal keluar susu. Maka Rasulullah pegang puting susunya, itu kambing. Begitu beliau peras, keluar susu yang amat banyak. Tuh, satu keanehan disebutkan oleh Abu Bakar. Dan banyak keanehan lain. Saya kasih satu kabar gembira buat ayah bunda. Keanehan yang dilihat oleh Jabir radhiyallahu an. Nanti cari hadisnya ya. Ini hadis ini indah banget. Ketika lagi perang Khandaq, lagi mindah-mindahin batu, aku ketemu batu yang gede. Diangkat nggak bisa, dipecah nggak bisa. Lalu kemudian aku ngadu sama Rasulullah ada batu gede. Dan perang Khandaq ini perang yang membuat Madinah ini jadi terisolir secara ekonomi. Makanan nggak bisa masuk dari luar, yang di dalam juga mulai habis. Jadi Rasul dan ribuan sahabat itu mereka lapar. Dan ketika Jabir ngasih tahu itu, langsung Rasulullah datang. Itu Rasulullah minta mi'wal, minta pemecah batu, dan Rasulullah bilang begini, akan ditaklukkan Persia, takbir. Wah, maka kelihatanlah keluar sinar. Dan semua orang bertakbir, Allah. Rasul angkat lagi tuh godamnya. Akan ditaklukkan Romawi. Wah, dipukul sama Rasulullah. Dan pecah keluar sinar. Akan ditaklukkan Yaman. Dalam kondisi ini lawan kafir Quraisy saja belum selesai. Rasul bicara yang jauh-jauh nih. Persia, Romawi, semuanya diceritain sama Rasulullah. Dan Masya Allah, semua orang bertakbir, semua orang kegirangan, tapi Jabir sedih. Tahu apa yang membuat Jabir sedih? Jabir ngelihat di antara perut dan celananya Rasulullah ada batu yang besar, mengganjal. Maknanya Rasulullah amat lapar. Tapi orang-orang gak ada yang tahu. Banyak yang kelaparan saat itu. Tapi saya, alhamdulillah sudah puluhan tahun ngurusin banyak lembaga zakat, ngurusin yayasan. Belum pernah ngelihat ada orang selapar ini. Sampai ganjal batu. Maka netes air matanya Jabir lari ke rumah. Dan Jabir bilang, wahai haki, celaka kita. Kenapa? Kata istrinya, Rasulullah lapar. Kamu punya apa? Punya gandum untuk bisa dibikin roti. Dan ada 1 ekor kambing tuh, kambing kecil. Ayo kita masak. Maka Jabir sembelih kambingnya, lalu kemudian dibikin gulai, lalu kemudian dibikin roti, gandum. Dan begitu mau matang, sebentar ya, aku panggil Rasul ya, kata Jabir. Kok Jabir lari lagi, kebisikan Rasul, aku undang engkau untuk makan di rumahku yuk, gitu, kata Jabir. Lalu kemudian Rasulullah nanya, apa yang kau masak? Kambing ya Rasul, gulai kambing. Kambing apa? Kambing kecil. Terus sama roti, belum aku angkat dari panggangan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan gini, Jabir, kamu berangkat duluan. Tapi bilang sama istri kamu, jangan angkat roti dari panggangan dan jangan angkat itu gulai dari kualinya sebelum aku datang. Siap Rasul. Rasulullah sama siapa? Tanya Jabir. Udah, sana. Bilang. Bunda, Rasulullah kasih tahu ya.
Kalau kita masak satu kambing, kira-kira berapa porsi buat orang Indonesia? Berapa porsi satu kambing? Hah? 40. 40. Nah, kalau buat orang 40. Arab, satu kambing itu buat 4 orang, Bunda. Jadi kalau ayah Bunda makan tuh nasi mandi di Madinah, itu satu kambing tuh sama nasinya buat 4, 6 orang. Maka Jabir kemudian sampai di rumah, Jabir bilang ke istrinya, kata Rasul jangan diangkat dulu nih dari kuali. Roti jangan diangkat dari panggangan. Beliau sebentar lagi datang. Tapi yang terjadi, ya Bunda, Rasul ajak semua sahabat, ribuan jumlahnya. Jumlahnya ribuan. Begitu ngedengar dan ngeliat orang seramai itu gemeter. Seperti orang lagi bikin walimah, bikin porsi makanan cuma 500, yang datang 2.000. Kira-kira gemeter nggak tuh kira-kira? Kita ini, tuan rumah. Nah ini ribuan yang datang, semua sahabat diajak kepada Rasulullah. Dan Rasul mengucap salam atau pintu, dan Rasul minta maaf, maafkan aku. Kata Rasulullah, aku ajak semua sahabat. Tapi Rasul makanan cuma segini. Tenang, belum diangkat kan dari dapur, tungkunya dan rotinya. Belum ya Rasul. Maka Rasul masuk, Rasul doain. Tahu apa yang terjadi ayah bunda? Rasul makan dan semua orang masuk. Semua orang udah kelar ngambil makanan. Makanan di tungkunya itu masih bersisa. Putus nggak sih sinyalnya? Putus. Putus Putus. sih. Usbobnya Putus. diam. Iya. Nggak. Nah, sinyalnya nggak. Kalau cek. Belum, usbobnya diam. Sekarang oke. Oke, skopnya tidak bergerak. Cek. Iya, usbob tidak Ya. bergerak. Udah. Sekarang gimana? Oke, Nah, sekarang udah stop. usbob. Udah. Itu Udah. tandanya nggak boleh diperpanjang lagi. Ini cerita-cerita yang aneh. Nggak boleh. Boleh. Ini ceritanya Jadi, seru banget, Bro. Usbobnya berzikir. sudah cukup kata Allah. Dah, jangan dikasih semua. Ujung nanti jadi Jadi Ya. penasaran. Jadi cari itu hadis Jabir sama ya Bunda, share di grup biar yakin yang Usbov sebutin itu benar apa enggak dan hadisnya sahih. Jadi nah kepada guru-guru yang kayak model gini, ayah Bunda ikut. Nah, ya. Jadi model guru kayak begini ikut selagi bukan maksiat. Demikian. Jazakumullah Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.